Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Sifat Kepribadian Peserta Didik Penuh Hormat di dalam Hadis Ahmad nomor 21693. Ada beberapa adab yang harus dimiliki oleh seorang peserta didik. Di antaranya adalah adab ketika menuntut ilmu, adab terhadap guru, adab terhadap sesama teman, dan lain sebagainya. Hal tersebut dilakukan guna peserta didik dapat mendapat keberkahan dalam mencari ilmu serta memiliki akhlak yang terpuji. Sosok yang paling utama sebagai panutan peserta didik untuk memiliki akhlak yang terpuji adalah Rasulullah SAW. Tugas utama beliau diutus ke dunia adalah untuk menyempurnakan akhlak. Beliau sekaligus mencontohkan perilaku terpuji kepada para sahabatnya. Kemudian para sahabat menularkan apa yang ia dapat kepada orang lain, sehingga sampailah ajaran-ajaran tersebut kepada kita di zaman sekarang ini. Ajaran-ajaran tersebut sampai kepada kita dalam bentuk hadis, baik itu hadis qauliyah maupun fi'liyah. Terdapat banyak hadis Rasulullah SAW yang membahas tentang adab seorang peserta didik terhadap gurunya. Contohnya yang terdapat dalam hadis Ahmad nomor 21693 yang berbunyi, hadatsana Haruna hadatsana ibnu Wahbi hadatsani Malik bin Khairiziyadi an Abi Qabil al-Ma'afiri an Ubadah ibni Swamat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa min ummati malam yujilla kabirona wa yarham saghirona wa ya'rif li alimina haqqahu. Qala Abdullah wa sami'tuhu ana min Harun, yang artinya telah menceritakan kepada kami Harun, telah bercerita kepada kami Ibnu Wahab, telah bercerita kepadaku Malik bin al-Khair az-Ziyadi dari Abu Qabil al-Ma'arifi dari Ubadah bin Aswamit bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak termasuk umatku orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak mengasihi yang lebih muda, dan tidak pula mengerti hak seorang alim. Abdullah berkata, saya mendengarnya dari Harun. Yang selanjutnya yaitu urutan sanad. Yang pertama yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu Ubadah bin Aswamit bin Qais. Nama lengkap beliau adalah Ubadah bin Aswamit bin Qais. Beliau merupakan perawi dari golongan sahabat dengan kunyah Abu Al-Walid. Yang selanjutnya yaitu Huyai bin Hani bin Nadir. Nama lengkap beliau adalah Huyai bin Hani bin Nadir. Beliau merupakan perawi yang berasal dari kalangan tabi'in pertengahan. Yang selanjutnya yaitu Malik bin Khair. Nama lengkap beliau adalah Malik bin Khair. Beliau merupakan tabi'in kalangan biasa. Yang selanjutnya yaitu Abdullah bin Wahab bin Muslim. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Wahab bin Muslim. Beliau merupakan tabi'in kalangan biasa. Beliau memiliki kunyah Abu Muhammad. Yang selanjutnya itu Harun bin Ma'ruf. Nama lengkap beliau adalah Harun bin Ma'ruf. Beliau merupakan kalangan tabi'ul atba, kalangan tua. Beliau memiliki kunyah Abu Ali. Yang selanjutnya yaitu kajian linguistik. Kajian balaghah. Yujilu kabirona wa yarham saghirona wa ya'rif li alimina. Lafaz tersebut termasuk dalam kajian ilmu bani yang objeknya yakni muhasinat lafdiyah berupa al-sajj mutaharraf karena wazan fasilahnya berbeda namun bunyi akhirnya sama. Yang selanjutnya yaitu kajian tema komprehensif, yaitu kajian hadis dengan mempertimbangkan teks hadis lain yang memiliki tema yang relevan dengan tema hadis yang bersangkutan. Hadis yang hampir sama dengan hadis Ahmad nomor 21693 yaitu hadis Sunan Abu Daud nomor 42092. Yang kedua yaitu hadis Ahmad nomor 6640. Yang selanjutnya yaitu hadis Sunan Tirmidzi nomor 1843. Yang selanjutnya yaitu kajian konfirmatif, yaitu mengkonfirmasi makna hadis dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran sebagai sumber tertinggi ajaran Islam.
Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk berbuat baik, di antaranya yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 36. Bisa dibaca sendiri di makalah. Yang selanjutnya yaitu analisis realistis historis. Namun dalam hal ini penulis tidak menemukan asbabun wurud. Jadi dilanjut dengan analisis generalisasi. Dalam hadis ini terdapat 3 pesan penting yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hal yang pertama adalah perintah Rasulullah untuk menghormati orang yang lebih tua dari kita. Perintah yang kedua adalah untuk mengasihi orang yang lebih muda dari kita. Sedangkan perintah yang ketiga adalah untuk menghormati dan menghargai orang yang alim. Dalam hal ini beliau adalah sosok seorang guru. Guru adalah sosok yang harus dihormati dan dihargai. Dalam istilah Jawa, guru merupakan akronim dari digugu lan ditiru. Maksudnya adalah bahwasannya seorang guru itu menjadi orang yang terpercaya sekaligus menjadi panutan. Bukan hanya sekedar mengajar mata pelajaran yang diampu, namun ia juga mendidik tentang akhlakul karimah, moral, etika, karakter, dan lain sebagainya. Guru adalah sosok orang tua di sekolah, maka dari itu sudah sepatutnya seorang murid memuliakan gurunya sebagaimana memuliakan kedua orang tuanya. Selain itu, sang murid harus berkata dengan sopan terhadap gurunya. Tidak menggunakan kata-kata kasar, bahkan dengan kata-kata yang bisa menyakiti gurunya. Sang murid hendaknya senantiasa berbicara dengan nada yang lemah lembut ketika ia berbicara dengan gurunya. Dalam berbakti kepada gurunya, murid mematuhinya dengan sepenuh hati. Ia senantiasa mematuhi apa yang diperintahkan oleh gurunya dengan rasa taat, selama perintah dari gurunya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang selanjutnya yaitu kritik praktis. Peserta didik hendaknya bersungguh-sungguh atau tekun dalam mencari ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Apabila peserta didik telah menempatkan ilmu, maka hendaknya ilmu tersebut dipergunakannya dengan baik dan diajarkannya kepada orang lain. Untuk mewujudkan peserta didik yang berkualitas, berdasarkan tinjauan hadis dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai peserta didik kita harus memuliakan guru seperti kita memuliakan kedua orang tua. Yang kedua yaitu peserta didik hendaknya berbakti kepada gurunya dengan sepenuh hati. Yang selanjutnya yaitu peserta didik sudah seharusnya bertutur kata yang sopan kepada gurunya. Yang terakhir yaitu seorang guru adalah sosok yang harus dihormati dan dihargai. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.